Jenderal Andika menjadi calon Panglima TNI anggota Komisi 1, selesaikanlah konflik Papua. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan menyambut baik dipilihnya Kasat Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Politikus Partai Demokrat ini menghimbau agar menantu dari Hendra Priyono itu bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB karena semakin meresahkan masyarakat. Selain itu adalah untuk memastikan keamanan stabilitas negara jelang berlangsungnya agenda pemilu dan pilkada serentak pada 2024 nanti. Tidak hanya itu, dirinya juga menuntut agar Jenderal Andika mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau SDM prajurit. Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Hal ini diketahui setelah Mensesnek Pratikno mengirimkan surat kepada DPR RI dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Syafrullah Tamliha juga menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih Kasat Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI sebagai langkah yang bijak. Pasalnya menurut Tamliha, Andika Perkasa merupakan Kepala Staf TNI yang paling senior dibandingkan Kepala Staf lainnya. Di sisi lain, Tamliha menilai Kasal Laksamana Yudo Margono pun juga masih bisa menjadi Panglima TNI setelah Andika Perkasa pensiun pada Desember 2022 nanti. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan segera merespon surat dari Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test pada 4-5 November 2021. Tes akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR. Sementara itu, BAMUS atau Badan Musyawarah DPR, kata Puan, juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR pada 8 November 2021 nanti. Dan memang sesuai dengan Undang-Undang TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Kasat sebagai calon tunggal Panglima TNI dan pilihan Jokowi ini direspon positif oleh elit DPR. Salah satunya adalah anggota Komisi 1 DPR fraksi Gerindra Fadlizon yang menyampaikan langkah Jokowi yang memilih Andika sudah benar. Dia mengenal Andika sebagai sosok yang cerdas dan berwawasan internasional. Bagi Fadli, Panglima TNI saat ini masih punya kriteria tersebut. Fadli pun yakin proses uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test sampai pengesahan Andika di paripurna DPR akan berjalan dengan lancar. Dan ia pun menekankan saat ini Andika menjadi pilihan tunggal yang diinginkan oleh Jokowi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengusulkan Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Lalu seperti apa rekam jejak pendidikan calon Panglima TNI Andika Perkasa? Kabar pengusulan calon Panglima TNI pada Jenderal Andika Perkasa disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengatakan lembaganya telah menerima surpres mengenai pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Sementara terkait operasi militer, Andika pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al-Qaeda, Omar Al-Faruq di Bogor pada 2002. Ia pun juga disebut pernah melaksanakan operasi dan operasi teritorial di Timur Timur pada tahun 90 dan 92 dan operasi bakti TNI di Aceh pada tahun 1994. Andika juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Andika Perkasa dikenal cakap di bidang akademis, gelar master diraihnya dari Universitas Harvard, lulusan terbaik di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2000, dan ia pun menyabet gelar doktoral di Universitas George Washington. Nah, sepertinya tidak akan ada halangan lagi. Indonesia akan punya seorang panglima cerdas berbadan Rambo namun punya sifat humanis, dan dialah mantan pengawal Jokowi, Andika Perkasa. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan menyambut baik dipilihnya Kasat Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Politikus Partai Demokrat ini menghimbau agar menantu dari Hendra Priyono itu bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB karena semakin meresahkan masyarakat. Selain itu adalah untuk memastikan keamanan stabilitas negara jelang berlangsungnya agenda pemilu dan pilkada serentak pada 2024 nanti. Tidak hanya itu, dirinya juga menuntut agar Jenderal Andika mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau SDM prajurit. Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Hal ini diketahui setelah Mensesnek Pratikno mengirimkan surat kepada DPR RI dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Syafrullah Tamliha juga menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih Kasat Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI sebagai langkah yang bijak. Pasalnya menurut Tamliha, Andika Perkasa merupakan Kepala Staf TNI yang paling senior dibandingkan Kepala Staf lainnya.
Di sisi lain, Tamliha menilai Kasal Laksamana Yudo Margono pun juga masih bisa menjadi Panglima TNI setelah Andika Perkasa pensiun pada Desember 2022 nanti. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan segera merespon surat dari Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada 4-5 November 2021. Tes akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR. Sementara itu, BAMUS atau Badan Musyawarah DPR, kata Puan, juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR pada 8 November 2021 nanti. Dan memang sesuai dengan Undang-Undang TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Kasat sebagai calon tunggal Panglima TNI dan pilihan Jokowi ini direspon positif oleh elit DPR. Salah satunya adalah anggota Komisi 1 DPR fraksi Gerindra Fadlizon yang menyampaikan langkah Jokowi yang memilih Andika sudah benar. Dia mengenal Andika sebagai sosok yang cerdas dan berwawasan internasional. Bagi Fadli, Panglima TNI saat ini masih punya kriteria tersebut. Fadli pun yakin proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sampai pengesahan Andika di paripurna DPR akan berjalan dengan lancar. Dan ia pun menekankan saat ini Andika menjadi pilihan tunggal yang diinginkan oleh Jokowi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengusulkan Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Lalu seperti apa rekam jejak pendidikan calon Panglima TNI Andika Perkasa? Kabar pengusulan calon Panglima TNI pada Jenderal Andika Perkasa disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengatakan lembaganya telah menerima surpres mengenai pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Sementara terkait operasi militer, Andika pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al-Qaeda, Omar Al-Faruq di Bogor pada 2002. Ia pun juga disebut pernah melaksanakan operasi dan operasi teritorial di Timur Timur pada tahun 90 dan 92 dan operasi bakti TNI di Aceh pada tahun 1994. Andika juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Andika Perkasa dikenal cakap di bidang akademis, gelar master diraihnya dari Universitas Harvard, lulusan terbaik di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2000,